Oke, Waner. Selamat datang di Take One. Di sini gue Zay Zidan akan ngebahas seputar topik-topik yang relatable nih di sekitar kita atau yang kita jalanin sehari-hari kita. Untuk kali ini, di hari ini, di jam ini, di menit ini, di detik ini, gue akan ngobrolin tentang ekonomi. Saat ini apaan sih yang lagi happening di seputar perekonomian di Indonesia nih? Kalau nggak tahu nih, gue kasih tahu nih. Nah, itu dia. Yang lagi happening sekarang tuh adalah Trump tarif. Anjay, jaksel banget. Ya, singkatnya Trump tarif itu ya kalau bahasa Indonesianya tarif dari Trump lah ya. Tarif dari Trump yang ya tahu sendiri lah Amerika Serikat tuh jadi pusatnya seluruh dunia baik itu dari ekonomi dan lain-lain lah ya. Makanya ketika si Amerika itu ngebuat peraturan yang secara mengglobal, otomatis banyak tuh yang kena dampak tuh, Waners. Nah, kali ini gue akan ngebahas nih. Lebih spesifiknya adalah gue akan ngebahas banyak nih yang ngeluh-ngeluh tuh kayak kenapa sih sneakers favorit gue tuh makin mahal akhir-akhir ini. Coba deh lo pada scroll ke marketplace kayak Tokopedia, Shopee, atau mungkin yang lagi happening-happening sekarang 807 Garage itu ya harganya lumayan lah ya, lumayan pricey banget nih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya yang Trump tariff tuh lagi nggak ada atau lagi nggak digoreng banget tuh ya. Nah, sekarang coba kita pikir deh, ini efek inflasi kah atau apa? Sebenarnya bisa jadi nih, owners. Tapi lebih besar lagi. Ini efeknya lebih dari ke kebijakan ekonomi global. Tepatnya si kebijakan tarif ini yang dari si Donald Trump ini, teman-teman. Nah, bisa nih kita ulik-ulik bareng nih. Gue akan kasih tahu apaan saja sih yang kita harus tahu di sini. Nah, oke. Gue akan jelasin singkatnya aja deh. Buat lu pada biar agak pinteran dikit ya tentang Trump tariff ini. Oke. Trump tariff itu, ini sambil gue baca-baca lah ya. Trump tariff itu kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Donald Trump terhadap barang-barang dari negara mitra. Kayak Tiongkok, bla 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 itulah. Indonesia juga termasuk tuh. Ya katanya sih tujuannya untuk ngelindungin industri yang ada di perlokalan Amerika gitu sih katanya. Tapi akibatnya ya itu tarif jadi tinggi banget, barang yang masuk ke Amerika jadi mahal, produsen-produsen besar yang biasanya pakai pabrik di Tiongkok buat produksi massal termasuk sneakers, aksesoris, ya komponen-komponen elektronik, ya terpaksa buat naikin harga deh ke Warners buat itu. Kalau dulu sih satu sepatu dijualnya di sana kayak $100 ya bisa lah dapat $100 gitu. Kayak Nike, Adidas atau apa gitu. Itu $100 masih dapat lah yang bagus-bagus kece-kece gitu ya. Nah, kalau sekarang nih Waners gila $130. Itu cuman bisa kayak beli satu sepatu doang di situ kayak waduh. Nah, makanya tuh biaya ada tuh biaya tambahan yang dikenain gara-gara Trump tariff ini, teman-teman. Nah, kita bicara yang Indonesia. Indonesia tuh apa sih, Bang? Dampaknya kok sampai kita juga kena dampak tuh. Nah, sebenarnya Indonesia pun nggak kena target dari kebijakan ini sih, Wanars. Dampaknya tetap terasa. Kenapa sih? Ya, karena itu kita termasuk bagian dari rantai pasokan global gitu. Jadi kita adalah pemasok global gitu, teman-teman. Nah, apakah ada efek domino ke rantai pasokan globalnya? Ada dong sebenarnya. Lo harus tahu nih, sneakers lo tuh sebenarnya bukan buatan satu negara aja. Misalkan desainnya dari Jerman, kain dari Tiongkok, sol dari Vietnam, perakitan di Malaysia, dan didistribusikan ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Nah, ketika tarif diberlakukan sama Amerika, negara-negara produsen tadi harus muter otak tuh, gimana tuh caranya biar ya dienakin aja deh bang, katanya kita-kita ini. Nah, ada beberapa opsi tuh, Waners. Kayak apakah harus pindah pindah jalur distribusi, pindah lokasi produksi, atau ya itu tadi salah satunya yang udah diberlakuin oleh Tiongkok. Mereka langsung menaikkan harganya tuh. Ya pada akhirnya barang-barang jadi lebih mahal waktu nyampe ke Indonesia karena beban produksinya ya ikutan naik sih. Bahkan produsen-produsen sneaker global pun kayak Nike, Adidas yang udah officially dia resellernya atau yang pemasok itu ya mereka mengakuin mereka harus ya mau nggak mau sih Warners menyesuaikan dengan harga jual dari yang ada di market ini sih ya itu tadi karena ya kebijakan Trump tariff ini yang agak sedikit nggak ngotak lah ya katanya. Oke, lalu buat gue tuh apa sih sebagai mahasiswa dampaknya? Nah, dampak yang paling menurut rasain nih, dompet lu jadi tipis men. Yang dompet lu harusnya, wah gue harusnya bisa beli ini nih. Nah sekarang kayak agak ditabung-tabung dikit lagi deh, gitu. Kenapa? Karena harga sneakers lagi naik-naiknya untuk sekarang ini. Barang-barang gaya hidup yang lain pun sebenarnya ikut naik. Kayak misalkan ya perintil-perintilan kayak headset atau kayak baju, jaket, aksesoris kamera. Buat lulu semua nih yang anak-anak produksi media, manajemen produksi media nih. Yang biasanya produksian-produksian. Nah, itu juga naik tuh. Kenapa sih kayak ini tuh harus banget kita tahu gitu. Kenapa penting banget. Karena sebenarnya kita tuh apa ya perilaku konsumtif lah ya tidak bisa dipungkiri sebagai mahasiswa tuh kita tuh konsumtif banget nih Waners. As a mahasiswa ya itu tadi kita sebagai konsumen aktif kita beli barang buat kuliah, buat kerja freelance nih buat anak-anak yang freelance kayaknya ya agak sedikit punya duit tabungan lah ya gitu. Tapi sebenarnya juga kena dampak banget sih Waners. Terus yang selanjutnya buat gaya hidup tuh buat yang modelista-modelista lifestyle-nya ya skena-skena culture gitu kayak Puma Speedcat, Salomon yang nggak dipakai ke tempat yang seharusnya gitu. Bahkan buat bisnis yang kecil-kecilan tuh juga kena dampak loh, owners. Nah, kalau harga bahannya naik, otomatis biaya produksinya juga naik. Jadi jualan lo juga makin sempit marginnya gitu. Kalau buat lo yang jualan-jualan ya, yang misalkan dia ngejual lapaknya, ngejual sepatu nih, ya itu marginnya makin sempit tuh. Contoh nih, kayak lo jual custom sneakers, harga cat import naik, harga sepatu polos naik, jasa lo yang lo capek-capekan itu juga harus naik nih Waners. Tapi pasar selalu siap untuk bayar lebih sih sebenarnya. Ya itu tadi tapi akhirannya juga stuck-stuck aja ya di situ-situ aja sih Waners gitu. Nah, ada nih yang lebih penting dan gaswat banget nih. Posisi Indonesia tuh lagi di tengah krisis perdagangan nih, teman-teman. Nah, kita tahu lah ya Indonesia bukan sebagai negara yang maju di sini. Indonesia tuh masih sebagai negara berkembang yang punya tantangan baru lagi nih, Waners. Nah, ketika barang dari Tiongkok ditolak masuk Amerika, mereka nyari pasar baru langsung satset langsung nyari pasar baru. Nah, Indonesia jadi salah satu targetnya di situ. Nah, di sini itu bisa bikin pasar lokal keteteran nih, Waners. Karena kenapa? Barang-barang dari luar tuh jadi lebih murah dan jumlahnya makin banyak. Otomatis UMKM lokal yang produksi sepatu, tas, atau tekstil bisa kalah saing tuh kalau kita nggak punya regulasi yang pelindungannya tuh kuat gitu. Salah kata kita kayak kemarin lah ya, contoh kasusnya kayak iPhone 16 yang di hold sama pemerintah sama Pak Prabowo karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia yang mana itu
Apple diwajibkan untuk investasi terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah, regulasi-regulasi kayak gitu tuh teman-teman yang kita harus perhatikan gitu. Jadi biar kita juga paham nih, oh UMKM kita tuh sedang tidak baik-baik aja nih di sini nih. Nah, dari situ pun kita tahu nih, berarti pemerintah kita juga nggak tinggal diem aja tentang Trump tariff ini nih. Karena kita tahu nih, kita ini jadi salah satu target di sini. Nah, pemerintah mulai cari cara tuh. Kayak misal diversifikasi pasar, jalin perjanjian dagang baru tuh ke negara-negara yang tadi nargetin kita dan makin mendorong tuh digitalisasi industri. Tapi ya gitu tetap aja dampak mah dampak yang ya namanya Amerika Serikat ya, pusatnya dunia hampir rata-rata ya nggak bisa dihindari sepenuhnya sih Waners gitu. Nah, sebagai mahasiswa nih, agent of change, kita tuh harus ngapain sih di ketegangan yang kayak gini nih? Biar kita ya lagi kayak gini harusnya kita enak lah ya buat beli sneakers tanpa harus ribet nyari diskon atau apa gitu-gitu, thrifting kah yang kita nggak tahu barangnya itu ori kah atau KW kah gitu. Nah, lo mungkin mikir kayak gue tuh mahasiswa, emangnya bisa ngubah kebijakan global? Sebenarnya mungkin nggak langsung sih, tapi lo bisa jadi nih konsumen yang lebih sadar buat hal-hal kayak gini nih. Nah, sadarnya gimana tuh bang? Nah, pahami dulu bahwa harga naik itu bukan cuma karena toko pengen untung lebih nih teman-teman. Jadi kita harus realize juga kayak misalkan banyak yang sering ngeluh, ah di toko ini mahal tapi di toko ini lebih murah. Nah itu harus dicurigain tuh teman-teman. Kita nggak boleh asal judge. Oh berarti toko yang ini naik-naikin harga nih, nyari kesempatan, nembak-nembak harga. Nah kita harus analisa tuh di situ tuh ya. Pahami dulu semua toko-toko yang naik tuh bukan cuma nyari untung yang lebih. Nah, tapi karena sistem perdagangan dunia lagi nggak baik-baik aja nih. Wakanda lagi nggak baik-baik aja nih, nggak stabil. Nah, di situ lo bisa ngambil sikap tuh sebagai mahasiswa agent of change. Yang pertama, dari gue sih, gue nyaranin banget lo harus belanja lebih bijak lagi. Jadi ya kita harus ya memilah dan memilih lah ya. Maksudnya kayak kita harus tetap eh ya mengutamakan pasar-pasar lokal lah ya kalau bisa gitu. Jangan yang thriftingan dulu gitu. Itu. Nah, yang kedua sesuai tadi yang omongan gue tadi, kita harus lebih tahu pasar lokal tuh kayak gimana. Kita nggak kalah saing kok sebenarnya Waners tentang ya perdagangan kayak misalkan brand lokal sama brand luar tuh ya tetap bisa disaingin kok sebenarnya. Nah, kita harus mendukung tuh produk-produk lokal gitu. Nah, yang terakhir kalau dari gue sih, kita tuh harus mulai usaha sendiri tuh. Atau usaha mandiri yang berbasis skill digital yang mana dunia udah digitalisasi nih, teman-teman. Kita juga bisa ngebantu sebarkan informasi yang kayak gini nih ke teman-teman yang lain yang kayak dia tuh masih ngesupport orang-orang yang sekte-sekte, ah gue kalau beli ini lebih bagus brand luar daripada brand lokal. Nah tuh harus lo kasih tahu tuh di situ bahwasannya dunia Indonesia lagi nggak baik-baik aja di situ gitu Anas. Nah biar kenapa biar makin banyak yang paham bahwa ekonomi global itu bukan cuma urusan korporat, bukan cuma urusan mahasiswa, bukan cuma urusan pemerintah aja nih. Semua dari kalangan orang yang hidup di Indonesia pun harus tahu tuh. Nah, yang paling penting kenapa lu harus nyebarin begituan? Biar itu urusan dompet lu tidak boncos. Itu dia. Nah, yang terakhir nih, refleksi dan penutup. Ini kayak agak basa-basi dan klise sih. Cuman hari ini kita udah jalanin satu perjalanan dari etalase sepatu ke kebijakan ekonomi internasional. Kita udah lihat gimana satu pernyataan Trump bisa bikin harga sneakers naik di Bandung atau di Yogyakarta.
Gimana keputusan politik luar negeri bikin usaha kecil di Indonesia megap-megap. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tapi soal memahami realitas. Ekonomi global itu kayak jaring-jaring laba. Kalau satu sisi ditarik, sisi lainnya ikut goyang. Dan kita semua ada di dalam jaring itu tuh. Jadi kalau lo mikir 2 kali buat beli sneakers karena harganya makin mahal, itu bukan cuma soal dompet lo, tapi juga soal geopolitik, perdagangan, dan arah ekonomi dunia. Nah, sebenarnya gue tuh harus nggak sih beli beli sepatu-sepatu lokal kayak gitu-gitu? Sebenarnya harus banget sih. Kenapa harus banget? Biar ya itu meningkatkan kepedean dari UMKM lokal yang ada di sekitar kita, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mikir kayak ada sekte-sekte yang bilang bahwasannya, ah brand lokal tuh jelek, ah kualitasnya kalah sama brand brand internasional, brand luar. Ah, brand lokal tuh desain-desainnya kuno ah daripada brand-brand internasional gitu. Nah, itu ngebuat pasar kita jadi nggak pede nih. Nah, dampaknya apa aja sih kalau kayak gitu? Nah, orang dari luar atau orang global pasti ngiranya bahwasannya, oh, ini bisa menjadi target nih buat kita nih, Waners. Kenapa begitu? Karena orang Indonesia dicap sebagai orang yang tidak support, malah menguntungkan dari pasar global nih. Gitu. Nah, kenapa gue bilang tadi jadi nggak pede si UMKM lokal ini? Karena kenapa? Mereka jadi berpikiran bahwasannya produk yang kita udah hasilin tuh kayaknya aduh udah menghasilkan sebanyak ini kayak nggak dilirik-lirik, terus ya udah deh tutup tutup warung aja deh, gue jualan jualan makaroni cilor cimol gitu aja deh. Aduh, jangan jangan, mari kita support teman-teman gitu. Ya bolehlah sekali 2 kali buat beli brand-brand luar lah, tapi kita harus juga harus ngelirik dari UMKM lokal juga banyak kok. Kayak misalkan Kompas tuh, Kompas tuh keren banget tuh, kayak gitu-gitu tuh. Pasar-pasar UMKM juga udah ada yang mendunia kok sebenarnya. Misalkan lu pada mau beli batik atau apa gitu juga udah mendunia gitu tuh. Nah, dari gue sendiri sebenarnya gue mikir juga sih, harga naik ya wajar, mungkin karena biaya produksi. Tapi yang jarang kita sadari tuh kayaknya harga itu punya cerita. Nah, di cerita ini nih yang banyak harus lu kulik dan harus lu analisa nih kenapanya. Yang pertama nih, cerita tentang kebijakan. Nah, ini nih kebijakan nih yang sedang kita omongin nih kan tentang Trump tariff ya. Tarif dari Trump nih. Nah, sebenarnya itu juga ngebuat produksi biaya tuh jadi naik gitu. Sedangkan ya kita kayak mikir, wah beli 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 beli, tapi langsung boncos gitu. Nah, terus lu menyalahkan, ah ini kayaknya emang guenya aja nih yang konsumtif. Nah, itu juga kayak jangan terlalu begitu ya, Waners. Nah, untuk yang selanjutnya nih, tentang rantai pasok. Nah, seberapa banyak sih orang yang mau masuk ke Indonesia gitu, atau pasokan dari lokal atau pasokan dari global. Nah, itu juga menentukan dari biaya produksi itu sendiri. Kan tadi gue udah bilang kayak eh misalkan kainnya dari Tiongkok, desainnya dari Jerman dan lain sebagainya. Nah, pasokan-pasokan gitu tuh tidak dari satu tempat, teman-teman, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang negara-negara yang tarik ulur tentang kekuasaan ekonomi. Nah, kalau kita tahu kan kayak yang menguasai ekonomi itu kan saat ini tuh Cina dan Amerika ya, brand-brand Eropa gitu-gitu kayak Nike, Adidas, atau yang dari
dari Cina gitu kan, ya banyak banget lah mereka dua negara yang sebagai pusat perekonomian gitu ya. Nah, sepasang sneakers lo tuh yang naik 300 ribu rupiah bisa tuh jadi cerminan perang dagang dua negara tuh yang bahkan lo nggak pernah datengin sebenarnya, tapi lo tetap kena korban gitu, tetap jadi korban di situ karena lo ada di tengah globalisasi yang tanpa izin masuk ke keranjang belanja lo, yang check out, beli, tiba-tiba boncos duitnya kagak ada gitu. Nah, lo harus tahu juga nih, ini sedikit intermezzo nih, ada intermezzo yang cukup menarik di sini nih. Apa aja sih? Lebih dari 70% sepatu sneakers di dunia itu diproduksi di mana nih? Di Asia nih, di Asia banget. Kalau kita mikir tuh, paling di Eropa, di Cina gitu. Nah, Cina tuh bukan Asia ya teman-teman gitu. Nah, begitu. Terus yang kedua nih intermezzonya nih. Sejak tarif Trump diberlakukan di tahun 2025 ini, harga rata-rata sepatu impor dari Tiongkok ke Amerika Serikat itu naik tuh. Naiknya berapa? Nih gokil banget. Kalau gue lihat-lihat tuh, gue research tuh kayak, wah nih ngaco nih. Ngaco banget nih dua negara ini nih. Berapa sih? Itu ada di angka 15 sampai 30%. Gila, lu bayangin aja tuh 15 sampai 30%. Itu kayak diskon Shopee sama Gojek kayaknya nggak pernah. Iya pernah sih kayak, tapi jarang-jarang tuh segituan tuh. Paling 10%-an, 20 ribu gitu ya. Nah yang selanjutnya nih, Indonesia lagi nih yang kena nih. Indonesia itu mengimpor lebih dari 1 juta pasang. Pasang apa ya? Pasang sepatu dari luar negeri per tahunnya. Gila. Mengimpor tuh. Kalian lihat. Indonesia tuh udah dipandang coy. Ada Indonesia coy, kalau ada kata orang-orang tuh di TikTok gitu. Ada Indonesia coy. Indonesia tuh sebenarnya udah terkenal di mata dunia tuh. Indonesia udah ngimpor lebih dari 1 juta tuh. Lebih dari 1 juta tuh, kayak rekening lu juga nggak segitunya ya kayaknya ya. Gara-gara boncos beli sneakers ya, sneakers mulu ya. Gitu. Jadi Indonesia bukan kaleng-kaleng coy gitu. Nah, yang selanjutnya nih nggak kalah gokil nih. Lebih dari 60% pelaku UMKM di sektor fashion lokal, ini gue agak miris sih bacanya sih, itu bergantung pada bahan baku impor. Gila. Tuh, sebenarnya juga kayak yang gue bilang tuh, semua barang-barang yang kita atau dari orang-orang lokal tuh produksi sebenarnya nggak diproduksi, bahan-bahannya tidak didapatkan dari satu tempat tuh teman-teman tuh. Kayak 60% pelaku UMKM tuh bahan bakunya impor. Lu bayangin aja tuh 60% coy. 60% tuh bahan bakunya impor. Jadi ya jangan salahin, abangnya nembak harga nih. Tiba-tiba dari 1 juta awalnya tiba-tiba jadi 2,3, 2,5. Nembak nih. Nah, kita juga harus tahu teman-teman, kayak dia bahan bakunya impor tuh dari Amerika Serikat tuh begitu. Nah, terus sebenarnya gue salah nggak sih perilaku konsumtif kayak gitu-gitu? Sebenarnya sih kalau dari gue sih nggak salah ya. Kalau kita lihat aspeknya, kalau kita kerucutin lagi nih, orang-orang tuh biasanya kayak nanya atau bilang kayak, lebih baik sepatu sepatu ada sekte yang bilang lebih baik sepatu itu KW Nike, KW Super
tapi kelihatan beken atau berasa keren tuh. Berasa keren daripada sepatu lokal yang desainnya gitu-gitu aja tuh. Nah, itu sebenarnya salah sih teman-teman gitu ya. Nah, ada juga yang bilang nih, gue setuju juga nih sama yang ini nih. Ini kacau nih. Anaknya gacor banget gacor nih. Apa sih dia tuh bilang lebih baik gue pakai desain sepatu lokal yang gitu-gitu aja tapi daripada kita ngincer yang KW tapi kualitasnya buruk banget gitu. Nah, sebenarnya itu yang bener teman-teman gitu. Nah, sebenarnya tuh gue tuh ada kayak sedikit cerita dari orang sih, kayak dia bilang ke gue kayak waktu tahun lalu tuh dia tuh kayak freelance gitu sih. Terus kayak dia ngumpulin, ya nabung-nabung duit lah, ngumpulin duit kayak 3 bulan sampai 4 bulanan gitu dari hasil freelance-nya itu tadi tuh. Selama itu tadi 3 sampai 4 bulan lah kira-kira, buat beli apa, buat beli sneakers impiannya tuh, lu bayangin aja tuh. Nah, pas sudah cukup, dia katanya buka e-commerce dan yap, itu terjadi. Harganya makin mahal atau harganya naik. Dan naiknya bener-bener bukan kayak 1.000 atau 2.000 gitu. Naiknya 1 juta coy. Gitu. Dan dibilang katanya nggak ada diskon, nggak ada flash sale. Cuman info kecil di bawah produk. Kayak dibilang harga disesuaikan karena beban biaya impor. Aduh, lagi-lagi impor nih. Lagi-lagi impor. Nah, saat itu gue sadar. Bahkan usaha dan waktu kita aja yang kita udah kumpulin sedemikian lamanya tetap bisa dikalahin sama hal-hal yang gak bisa kita atur, sama keputusan ekonomi yang diatur oleh orang lain di belahan dunia sana yang jadi ya pemasok bahan-bahan kita gitu. Nah, lo tau gak sih, industri sepatu dunia tuh dulunya berpusat di negara-negara barat tuh, kayak Italia dan Jerman. Nah, udah tahu kan kenapa di situ tadi gue bilang kayak kulitnya dari atau bahan kulitnya dari Jerman atau desainnya dari Jerman. Udah tahu lah sekarang kenapa. Nah, tapi makin lama makin kesini nih, perusahaan-perusahaan mulai pindah ke negara Asia tuh, yang ongkosnya produksiannya tuh lebih murah, kayak Tiongkok, Vietnam, Bangladesh. Kalau kalian tahu di India tuh ada pabriknya Apple gitu, jadi made in India gitu kalau lo tahu gitu gitu. Nah, kenapa? Karena ongkos produksinya lebih murah, bayar orangnya lebih murah, bahan-bahannya di situ lebih murah, tapi dengan kualitas yang ya 11-12 lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, akibatnya kenapa sepatu kita sekarang bukan cuman barang mode, tapi hasil dari migrasi industri global. Dan saat satu titik dalam rantai ini terganggu, kayak tadi yang gue bilang, kayak tarif dari Amerika Serikat ke Tiongkok, nah itu jadi berantakan teman-teman. Nah, sebenarnya gue ada tips-tips nih biar kalian nggak terjerumus nih. Tips-tipsnya adalah gue akan kasih judul tips-tips bertahan di tengah perang dagang global ini, atau ya kita bisa sebut di tengah Trump tariff ini. Yang pertama itu jangan impulsif. Nah, beda 10.000 aja tuh bisa beda banget kalau lu akumulatifin. Nah, kalau misalkan ini cuma beda 1.000 nih, beda 10.000, nah lu kaliin aja tuh. Soalnya lu 5 barang 10.000, waduh, nambah 50.000 tuh ya lu ya, lumayan juga tuh. Gitu. Yang dua nih, yang kedua sekarang nih, bandingkan harga lokal dan impor. Kadang produk lokal tuh lebih worth it loh sebenarnya di zaman yang sekarang ini. Yang ketiga, mulai kenali brand lokal. Banyak sneakers lokal kok yang udah go internasional dan kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Yang keempat,
upgrade pengetahuan lo soal ekonomi digital. Lo nggak perlu kok jadi ekonom buat ngerti dunia ini. Sekian, say goodbye.